Ketika seorang guru memberikan ijazah kepada murid, artinya dia mengizinkan, membolehkan, dan merestui si murid ini untuk meriwayatkan dari dirinya. Dan apa yang boleh diriwayatkan tergantung apa yang disampaikan di dalam ijazah itu. Jelas. Kalau yang diizinkan hanya hal-hal tertentu saja, bukan umum, ya hanya itu aja yang boleh diriwayatkan. Tetapi kalau yang diizinkan boleh terbuka, umum, apapun kamu boleh meriwayatkan dari saya, maka ijazah itu juga umum. Si murid bisa meriwayatkan apapun dari sang guru. Dan ijazah ini, ya, pada hakikatnya itu bukan hal yang sembarangan. Seorang guru tidak akan memberikan ijazah, memberikan restu kepada sembarang orang, ya, melainkan orang yang dia lihat memenuhi syarat dan layak. Itu juga tergantung keadaan si murid, layakkah untuk menerima ini. Ada dia bisa layak menerima semua, ada layak menerima sebagi. Paham? Artinya seorang guru tidak akan memberikan ijazah kepada muridnya melainkan ketika dia melihat muridnya itu memenuhi syarat dan layak. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengilbaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib imamah. Apa itu ilbas khirqah itu? Ilbas khirqah itu adalah simbol ikatan, ikatan ruh batin antara seorang murid dengan gurunya. Dan Nabi juga mengilbaskan, memakaikan imamah kepada beberapa sahabat. Bukankah mereka bisa pakai sendiri? Iya, mereka bisa pakai sendiri. Tiap hari juga mereka pakai imamah sendirian. Tapi dipakaikan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk penegasan kamu layak. Dan yang aku pakaikan ini adalah amanat. Tanganku sendiri, dengan tanganku aku memakaikan kau pakaian ini karena ada sesuatu di balik. Jangan kamu sembarangin apa yang aku pakaikan kepadaku. Jangan kamu remehkan tanganku ini, hubunganku ini. Seperti hal-hal semacam itu. Ya. Kalau urusan pakai dia juga bisa pakai sendiri. Tapi ikatan itu, janji setia ini yang disimbolkan dengan memakaikan macam kayak tentara dipakaikan topi baret, dipakaikan apa rencananya atau medalinya. Ya. Itu kan bukan sekedar dipakai, dia mau pakai sendiri bisa. Cuman itu adalah simbol ikatan, simbol amanah, simbol tanggung jawab, simbol beban, dan simbol nisbah ikatan. Ya, tentara ketika dikasih baret, medali atau bintang, artinya dia ditaruh di martabat yang tinggi dan dia bernisbah, ya, memikul nama institusi itu dan seterusnya. Demikian ilbasul khirqah. Dulu Nabi memakaikan Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Terus juga lain daripada ilbasul khirqah itu bisa imamah, terus kain juga sorban dipakaikan seperti Nabi memberikan beberapa pakaian kepada para sahabat, pada Umar bin Khattab, kepada yang lain-lainnya. Terus juga Nabi memberikan gak harus pakaian, simbol yang lain sebagai ikatan. Nabi ngasih sepotong tongkat kayu, dikasih kepada Abdullah bin Unais al-Juhani. Diberikan, dipanggil Abdullah bin Unais. Nabi melihat kelayakannya setelah Abdullah bin Unais saat itu berjuang, berkorban, dan melakukan ada satu hal dalam satu hadis itu diceritakan panjang. Artinya dia memberikan pengorbanan dan persembahan besar untuk Rasulullah dan agama Islam. Nabi memanggilnya, setelah dipanggil oleh Rasulullah, Nabi memberikan kepadanya sepotong kayu. Ketika diberikan, diterima, Nabi bilang simpan ini. Kamu ambil, kamu simpan. Kemudian jalan. Beberapa sahabat menyaksikan itu, memanggil Abdullah bin Unais, ya Abdullah, kamu dikasih tongkat oleh Rasulullah, kamu nggak tanya bakal apa? Abdullah bin Unais bilang, ya saya nggak tanya, Rasul kasih ya saya terima. Saya juga nggak berani lancang untuk nanya banyak hal. Beliau kasih saya terima, itu aja. Beliau suruh simpan, saya simpan. Pasrah dengan penuh. Akhirnya sahabat bilang, coba tanya kepada Rasulullah, untuk apa ini?
Maka dia kembali lagi kepada Rasulullah. Dia tanya, Rasulullah, kau berikan ini kepada saya untuk apa? Nabi menjawab, ini adalah tanda pengenal antara aku dengan kamu di hari kiamat. Jadi bukan hanya sekedar kayu yang dikasih, tapi simbol.